hanya fokus pada candle satu, candle yang kita lihat begini. Tidak bisa kita melihat hanya satu dua candle, tidak ketemu nanti. Ada banyak aspek di dalam analisa teknikal kita. Baik, selanjutnya yang terakhir saya sampaikan adalah supply and demand. Yang terakhir adalah supply and demand. Supply and demand. Atau area bahasanya SND. Di mana area supply ini? Di mana area supply itu? Kemudian di mana area demand itu? Jadi begini ya, naik, turun, naik. Nah, ini area supply, ya, area supply itu ketika berada di ujung, ketika berada di atas. Ini namanya area supply. Oke, saya lihat dulu. Ya, ini adalah area supply, ini berarti merah. Nah, ini area supply. Yang di bawah ini adalah area demand. Yang di sini adalah area demand. Oke, saya coba untuk jelaskan. Yang di atas ini adalah area supply. Area supply ini atau area-area kita rekomendasinya adalah sell. Kemudian area demand ini area kita rekomendasinya adalah buy. Area-area kita buy. Kalau di area demand ini kita sell, maka kebalik. Karena di posisi ini market berpeluang untuk mantul. Di posisi ini market berpeluang untuk kembali. Supply berada di atas, demand berada di bawah. Supply itu cenderung kita ke fokus ke sell, demand fokus ke buy. Bagaimana cara menentukan? Bagaimana cara kita untuk melihat ini supply dan demand-nya? Yang supply dan demand ini sebenarnya identik kita dengan support and resistance. Ya, karena selalu berada di area ujung-ujung atas bawah, di area support dan resistennya. Ya, saya akan jelaskan bagaimana kita mengenalinya, mengenali supply and demand. Yang pertama, gunakan time frame-nya minimal H1 atau D1 boleh. Tapi minimal H1, jangan berada di bawah, jangan pakai MM, jangan. Yang kedua, lihat sebelah kiri atau lihat cat sebelah kiri. Bahasanya adalah lihat cat sebelah kiri. Kemudian dilihat di sana apakah ada candle yang berjajar atau seperti candle yang baris, candle yang berjajar rapi. Ya, atau kayak berbaris. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini candle berjajar rapi, dia di mana dia selalu di area di situ selalu berhenti. Nah, di area situ selalu terhenti. Ya, misalkan dia naik lagi. Ya, tadi saya sebutkan tadi. Ini area-area supply and demand-nya di sini. Candle yang berjajar ini menunjukkan batas maksimum, disitulah dia kemampuan untuk naik turunnya. Semakin tinggi berarti peluang area itu semakin kuat. Artinya kekuatannya makin atau power itu semakin besar di sana. Kemudian setelah itu tarik garis. Ya, yang ketiga tarik aja garis horizontal. Tarik garis horizontal. Kemudian yang terakhir perhatikan candle closingnya, candle tutupnya. Ya, tentu candle closing yang kita baca, yang kita fokuskan adalah badannya atau bodinya. Oke, kita coba lihat bagaimana kita mengenali area supply and demand-nya. Kita buang dulu yang ada garis-garisnya biar mata kita menjadi segar. Nah, ini adalah area-area yang namanya supply. Ya ini supply ya. Saya kasih warna biru. Warna supply ini dimana di area di situ selalu kayak berjajar, dia berbaris di situ, dia
enggak sempat, enggak bisa naik lagi, tidak ada. Kemudian di area di sini sama, area di sini sama, ya hampir sama, mirip-mirip dengan resisten. Kemudian demand-nya juga begitu, di mana banyak berjajar di situ, banyak berjajar di situ. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat ini misalnya ya, area supply, area demand di sini. Nah, di sini ya, candle yang banyak berjajar di sini, candle yang banyak seperti baris. Kalau kita lihat di sini, ya kita lihat begini. Di sini juga di area di lingkaran ini. Maka di kondisi seperti ini adalah area-area demand, area-area adalah buyer. Tapi bukan berarti ketika di sini langsung tiba-tiba buy. Tetap kalau kita entry, gunakan trigger yang betul-betul sudah valid atau yang sudah kuat di sana. Ketika di area di sini sudah mulai berjajar ini, ya tidak ada yang lebih panjang lagi, ya area di sini selalu kembali berjajar di sini, selesai maksimum harga di situ. Ya perhatikan body-bodinya di sekitaran ini, tutupannya, body tebalnya kita lihat. Nah ini, kemudian kapan kita entry? Ketika sudah mulai memantul, ketika di area itu sudah mulai ada kekuatan buyer. Ini masih kecil, nah baru di sini. Berarti entry kita sudah 2 candle hijau ini. Ini sebagai penguatan atau sebagai konfirmatornya. Yang hijau pertama ini masih tipis, yang hijau kedua baru mulai panjang ke atas. Maka kita candle yang ketiga ini baru kita ambil posisi buy. Perhatikan yang candle yang sebelumnya ini tidak ada penolakan sell. Artinya powernya kuat buyer itu. Powernya kuat sekali. Kemudian di mana kita naruh? Ya, di mana kita naruh untuk batas toleransi kerugian, atau bahasanya kalau gampang pakai SL-nya di mana? Saya selalu tanya SL-nya di mana? SL taruh di bawahnya support. Di sini ada area support yang banyak banyak disinggung di sini, banyak dilewati. Maka taruh di bawahnya area support, boleh di bawahnya sini. Nah, ini adalah kita meletakkan resiko atau meletakkan area stop loss kita. Jadi jangan selalu bertanya, Pak, SL-nya di mana? SL-nya di mana? Maka kalau kita menyampaikan, dengarkan, pelajari. Kalau tidak paham, diulang-ulang nanti videonya, dilihat, sudah kita upload semuanya. Jangan sebentar-bentar bertanya, sebenarnya sudah semuanya kita jelaskan, hanya saja malas untuk mendengarkan, malas untuk mengulangi. Maka yang terjadi selalu bertanya lagi, selalu bertanya lagi. Yang sudah dibahas pun selalu bertanya. Kalau suruh masuk kelas tidak mau. Padahal ini demi kebaikan teman-teman, bukan kebaikan saya. Ya, kalau kita sudah berusaha maksimum untuk membimbing teman-teman, ya maksimumkan di sana. Kalau tidak paham, diulang lagi, videonya diulang lagi. Karena kemampuan seseorang berbeda dari segi manapun, termasuk waktunya, termasuk sinyalnya, dan sebagainya. Maka belajarlah kalau ada waktu luang untuk mengulang kembali. Yang sudah kita sampaikan itu diulang kembali. Ya kan begitu-begitu saja. Jangan meremehkan. Ada selalu informasi yang mungkin tidak diterima. Itulah ego kita. Kalau kita sudah merasa bisa, ya sudah, jangan banyak bertanya. Kalau belum merasa bisa, banyak belajar lagi, banyak lihat videonya, banyak mengikuti kelasnya. Itu jangan sudah merasa bisa banyak bertanya terus. Bukan tidak boleh bertanya. Kalau bertanya yang belum diajari tidak masalah. Semuanya kita sudah ajarkan loh. Ya, tidak ada salahnya juga teman-teman mau bertanya. Tapi kalau saya tidak bisa menjelaskan, berarti panjang ceritanya, harus dengan video, harus dengan live seperti ini. Bisa dibahas di kelas berikutnya, atau kalau sudah dibahas ya coba dilihat lagi materi-materi yang sudah disampaikan itu. Ya biar katanya pengen betul-betul kalau bisa nembak bisa maksimum, bisa lebih valid, lebih profitable. Ya, tidak bisa hanya dengan angan-angan, tidak bisa. Harus dengan belajar banyak. Belajar itu bukan harus membaca buku, termasuk
mendengarkan, termasuk bertanya ke orang, termasuk belajar dari pengalaman orang, itu adalah bagian dari belajar. Ya, seperti ini contohnya. Kalau pengen betul-betul bisa profit konsisten, ya serius yang belajar, jangan separuh-separuh nanggung, buang waktu, buang tenaga, buang uang nanti. Kalau tidak betul-betul serius. Eman-eman buat duit, ya daripada nanggung separuh-separuh. Suruh belajar ya belajar bener. Ya kita bukan berarti kita ini mau menekan teman-teman, enggak. Saya pengen teman-teman betul-betul jadi trader yang profesional. Suatu saat nanti mungkin akan jauh lebih pintar dan jauh lebih jago dari saya. Itu kebanggaan yang mungkin bisa saya dapatkan nanti. Enggak mungkin saya minta uang dari profitnya, tidak mungkin sama sekali. Sudah cukup teman-teman bisa, itu luar biasa. Baik, saya coba untuk menjelaskan yang lain lagi. Nah ini ada berjajar-berjajar. Ya, di mana di situ banyak seperti berjajar. Nah, di situ kalau sudah mulai berjajar, kemudian mulai ada lekukan, mulai ada market berbalik. Karena ini di atas, maka market berbaliknya turun. Mulai ada turun, Turun pastikan tidak hanya satu, tapi yang sudah kuat di sana. Misalkan begini, seller sudah kuat. Kita bisa ambil posisi sell setelah betul-betul banyak ditolak atau banyak candle merah di sana. Kita ambil posisi sell di sini dengan batas toleransi atau SL-nya di atas resisten. Taruh di atasnya, jangan ngepas. Kasih jarak di sana. 1865.80. Langsung aja kalau takut ya pasang SL. SL-nya dipasang, masukkan 1865.80. Selesai. Target profitnya harus satu kali dong minimal. Tidak usah sudah. SL itu hanya sekali lagi untuk antisipasi, melindungi modal besar kita. Sementara nanti di jalan pun kita bisa lakukan recovery. Target profit sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan apa? Kemampuan waktu, kemampuan menahan rasa cemas, kemampuan menahan rasa takut kembali. Ya ambil saja, mungkin kalau misalkan 200 sudah profit ambil, atau 150 ambil kalau misalnya. Kalau dinilai ini masih kuat, ya belajar juga menahan sedikit banyak, menahan floating, biar ada pengalaman di sana, biar emosi kita juga sedikit terkendali. Oke, sama halnya dengan area demand. Area demand di mana dia banyak berjajar, di situ kembali sama, hampir mendekati dengan yang namanya support juga. Di mana kita ambil posisi buy ketika berada di area demand, ketika warna hijau sudah mulai merangkak naik dan itu sudah kuat, ya mungkin bisa sesudah merah hijau ini kita bisa ambil di sini, ambilnya di situ ya. Jadi ini sudah mulai naik, sudah mulai warna hijau, kemudian bisa di sini atau di warna hijau di sini. Kalau saya lebih cenderung di warna hijau yang ini untuk memastikan sudah betul-betul kuat. Ya, saya lebih cenderung di sini. Kenapa? Mengingat yang sebelah kirinya itu ini masih ada penolakan seller yang kuat. Ya, bisa saja nanti turun kuat. Ya, namun demikian sempat turun tidak panjang, kemudian baru balik naik ke atas. Ya, setelah ini tertutup dengan area hijau yang kuat, maka boleh kita ambil posisi di sana. Boleh ambil posisi buy di sana. Kemudian kalau kita ambil posisi buy di mana, kita stop loss-nya di mana? Contoh tadi kita ngambil posisi buy, maka stop loss-nya taruh di support yang terdekat. Ya, taruh kasih jarak. Kalau support yang terdekat kita bisa lihat di sini ada, ya, taruh di bawahnya atau bisa taruh di sini boleh. Ya, kita bisa taruh SL di sini pun tidak masalah. 1836 sekian. Target profitnya ya kembali lagi sekali lagi kembali ke kebiasaan kita. Kita berada di posisi plus, floating plus itu kira-kira kuat menahan floating apa enggak? Kalau enggak ya begitu profit sesuai dengan target close selesai ya, dan seterusnya. Ini adalah supply and demand. Banyak sekali kalau kondisi-kondisi seperti ini nanti sangat menguntungkan. Di area di situ banyak berjajar, banyak artinya begini selalu berjajar begini. Ini sangat
kuat sekali kalau di area sering berjajar begitu. Artinya seperti baris di area di situ selalu kembali, di area itu selalu kembali. Nah, ini juga seperti kita lihat dulu ya, mungkin teman-teman biar nanti kedepannya juga bisa hati-hati. Jangan yang dilihat yang candle running. Nah, di sini area yang namanya demand, ini area supply. Area demand kita masuk ketika sudah hijau kuat. Area supply kita masuk ketika seller sudah muncul kuat di sana. Baru kita masuk sesudahnya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di teknikal. Saya akan resume sebentar biar nanti teman-teman bisa jadi catatan kecilnya. Ya, menjadi catatan kecilnya di teknikal itu apa saja. Yang pertama kemarin kita candlestick harus kuasai. Termasuk pola-pola, termasuk ya pola-pola candle, kemudian chart pattern, ya chart pattern. Ya candlestick di sini kemarin karakternya bagaimana harus difahami. Kemudian kombinasi candle bagaimana? Kombinasi candle. Yang terakhir adalah candle terakhir. Karakternya bagaimana? Berikutnya jangan lupa kita support dan resisten, kemudian ada trend, ada tadi ring, terakhir adalah supply and demand. Oke, silakan nanti direview lagi, silakan dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau masih belum paham bisa diulang-ulang videonya. Kita akan berikan link videonya kalau sudah jadi. Saya akan berikan berurutan mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehingga berurutan di sana. Oke, sekian untuk materinya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya bantu jawab. Izin bertanya, apa perbedaan support dan resisten supply demand? Tadi sudah disampaikan, ya hampir sama, modelnya hampir sama. Kalau supply and demand itu banyak sekali berjajar, banyak berjajar. Sementara kalau support and resistance itu bisa jadi dari sumbunya saja, bisa saja dari penolakan. Kalau supply and demand itu harus banyak berjajar, harus banyak berjajar di sana. Tidak bisa satu sebagai supply and demand, tidak bisa. Jadi harus banyak berjajar di sana. Ini baru namanya supply and demand. Kalau di support resisten memang hampir sama, bisa saja hampir sama, tetapi kalau support and resisten bisa dari hanya ekor saja atau penolakan atau rejeksinya. Kemudian selanjutnya apa supply and demand tidak perlu berada di selalu supply and demand selalu berada di support resisten. Supply and demand ini selalu berada di area support dan resisten besar. Jadi kalau kita jelaskan tadi kalau yang supply and demand itu selalu berada di support resisten begini. Nah, tetapi dia harus berjajar, harus ada jajaran yang begini. Nah, harus banyak berjajar, banyak seperti baris. Kalau cuma satu, kalau support resisten kan bisa satu saja. Kalau demand dan supply ini harus berjajar, banyak di sana harus banyak ditolak, banyak di sana. Ya, di area di situ kemampuannya maksimumnya di situ. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, cara menggunakan time frame. Ya, cara menggunakan time frame tadi sudah dibahas sebenarnya. Yang paling pokok gunakan H1. Gunakan H1, kemudian karena kita menggunakan trading jangka pendek. Kalau teman-teman trading jangka panjang gunakan D1. Ya, kalau kita menggunakan apa ya? Trading jangka pendek saja atau satu hari selesai, gunakan H1 sebenarnya cukup. H1 ini sudah cukup sebenarnya. Kalau kita menganalisa, dilihat di H1. Nanti di H1 candle runningnya dilihat, candle runningnya kuat begini, oh kuat panjang. Tadi sekali lagi saya sampaikan candle runningnya bagaimana, kalau kuat ke bawah dilihat support resistennya jauh apa tidak. Nah, tadi sudah saya kasih batasan di area berapa tadi harganya ya. Mungkin di area di sini ya, 1804 ini.
Di area di situ nanti berpeluang untuk memantul. Ya, cara menggunakannya seperti itu sama. Kalau kita H1 ini adalah untuk area kita eksekusi, area kita menganalisa dan eksekusi. Kalau di H4 ini sebagai eh, imbangan atau perbandingan kita melihat. Jadi melihat kalau misalnya di H4 ini ditutup dengan buyer yang kuat begini, kemudian tidak ada penolakan yang berarti, maka fokus kita adalah sudah sell. Tapi tunggu dulu. Nah, karena ini di H4 ini kuat sekali seller, tidak ada penolakan yang berarti, dilihat adakah di sana supportnya. Di sini ada satu, dan di bawahnya ada satu. Kalau yang support yang pertama yang di sini sudah di breakout, sudah tembus, maka sasaran berikutnya adalah support yang selanjutnya. Demikian juga nanti kalau di sini tidak mampu turun, dia naik itu harus lebih dari resisten yang jadi ini, yang di atasnya ini harus dilewati dulu, baru nanti dia akan lanjut naik lagi. Ini kalau kita membaca di H4. Kalau kita mau eksekusi entry-nya nanti di H1. H4 ini sebagai pembanding, dilihat untuk membaca informasi secara lebih besar lagi, karena semakin tinggi time frame semakin akurat di sana. Di H1, di H4 diperhatikan candle yang sebelumnya, kemudian dipelajari karakteristiknya, dilihat sebelah kirinya adakah di sana benturannya. Kalau misalkan di H4 terjadi benturan kuat seperti ini, ya saya kasih contoh, ini misalkan market yang di sini, ya. Ketika di H4 dilihat ini ada support kuat, dia tidak di breakout dan terbentuk candle doji yang panjang sekali berada di area support, maka fokus kita setelah ganti candle adalah buy. Fokus kita adalah buy. Eksekusi kita, trigger kita yang kita gunakan adalah H1, kembali ke H1. Nanti di H1 itu lihat candle yang terbentuk. Kalau kita mau buy, diperhatikan adakah di sana sudah mengindikasikan naik. Contohnya apa? Contoh misalkan ini merah kemudian sudah mulai ditolak ke atas terus sampai terbentuk warna hijau. Di menit-menit terakhir mau ganti candle, maka kita bisa entry di sana. Karena tidak mungkin tinggal menit-menit terakhir tiba-tiba panjang lagi ke bawah lagi, sangat tidak mungkin. Maka di situ menjadi penguatan akan segera naik. Atau misalkan sudah di H1 sudah mulai berjajar, buyer sudah mulai kuat, ya, buyer sudah mulai pertama ini mulai kuat, kedua sudah diperkuat lagi, maka entry sebagai trigger kita tetap menggunakan H1 dengan parameter candlestick yang terbentuk di sana. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian jika candle sudah breakout, support resisten apakah perlu ditunggu retrace baru OP? Bisa langsung, bisa ditunggu, kondisinya dilihat, kondisinya seperti apa. Kalau breakout sudah panjang, sudah ringnya sudah terpenuhi, ya jangan diikuti, karena berpeluang untuk naik. Kalau misalkan ini breakout tetapi ringnya sudah terpenuhi, kemudian di bawah itu sudah area panjang mendekati area support yang paling panjang, maka lebih baik kita menunggu gerbong baliknya, ya, karena berada di area support yang panjang, ringnya sudah panjang. Lebih baik kita menunggu baliknya, jangan memaksa untuk melawan. Kalau kita memaksa dengan buy, maka tunggulah, nanti tidak bakalan bertahan lama. Karena tidak ada sinyal naik sama sekali. Yang begini tidak ada sinyal naik sama sekali. Dari mana kita ngambil buy? Alasannya apa? Dasarnya apa? Harus jelas. Trigger yang kita pakai apa? Ini masih kuat sell. Tetapi kondisi seperti ini tidak boleh kita ambil posisi sell meskipun dia kuat sell, karena berada di area mendekati support yang kuat. Di situ berpeluang nanti kembali ke atas. Lebih baik untuk kehati-hatian kita menunggu sinyal balik. Sinyal balik itu akan muncul nanti mungkin di candle selanjutnya, ada buyer panjang, ada ekor dan sebagainya. Sebagai triggernya tentu fahami karakter dari candle yang terbentuk. Itu. Selanjutnya dari Toraja, luar biasa. Oke. Mengambil materi signal entry malam ini saya profit. Alhamdulillah, terima kasih, semoga tetap konsisten Pak Dedi, Toraja, Sulawesi. Baik,
Terima kasih teman-teman, materinya sudah kita sampaikan semuanya, ada sedikit banyak, kita review lagi, kalau kurang jelas review lagi, ya sampai teman-teman bisa menguasai. Jangan khawatir, selagi kita masih bersama-sama, kita mencoba untuk sharing bareng, untuk nanti di grup atau bisa chat ke saya kalau ada kesulitan. Yang pasti kalau penjelasannya detail, saya tidak akan jawab dengan ketik-ketikan, ya tangan saya nanti bisa keriting kalau ngetik banyak sekali. Kemudian bahasa yang kita gunakan nanti tidak akan difahami kalau kita hanya mengetik. Maka yang paling pokok, ikuti kalau ada kelas. Jangan merasa hebat dulu, jangan merasa sudah profit terus-menerus, tapi tetap belajarlah, tidak masalah. Ya, ada mungkin 1-2 informasi yang kita belum pahami, ada sedikit yang dulu mungkin tercecer dan kita bisa ikut, bisa menambah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya dan bisa profit dengan konsisten. Sampai ketemu di akhir pekan besok. Sebagai penutup, besok juga ada berita besar NFP jam 8:30 mungkin ya. Nanti kita sekalian kita lihat di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.